spektrofotometri. Pernah lihat nggak? Nggak. Jadi spektrofotometri ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi secara analisa kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif artinya apakah ada atau tidak, ya, kualitasnya. Kalau kuantitatif untuk mengukur kadarnya. Jadi spektrofotometri ini bisa gitu ya dipakai. Kalau dulu kakak-kakaknya pakai yang spektronik yang sangat sederhana. Kalian udah bagus yang udah bisa langsung di print. Jadi spektrofotometri ini adalah pengukuran cahaya ya pada panjang gelombang yang dipilih. Tadi kata Ibu bisa analisa kualitatif dan kuantitatif. Metodenya ada penyerapan cahaya dari zat yang akan diteruskan ke intensitas cahaya yang diterima oleh zat itu akan diukur nanti diserap, diukur berapa jumlahnya, bentuk dalam bentuk absorbansi maupun dalam bentuk transmitennya. Jadi ada radiasinya, lampu yang digunakan bisa dua ya, lampu UV dan lampu UV vis ya. Ini nanti kalian bisa dasar-dasarnya bisa baca sendiri ya. Nah ini adalah panjang gelombang yang bisa dilihat ya. Yang bisa dilihat visible itu 380 sampai ke atas ya. Tapi sampai 750. Di atas 750 itu tidak bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat juga yang di bawah 380. Nah, spektrofotometri serap ini dia menyerap radiasi elektromagnetik yang dipancarkan, dilewati melalui larutan yang akan kita ukur, kemudian itu akan dipersempit dan mendekati monokromatis. Nanti hasil serapan itu akan diukur oleh alat sebagai satuan yang dapat diukur. Nah, ada dua tadi, ultraviolet ya, UV, panjang gelombangnya sekitar 190 sampai 380. Kemudian cahaya tampak yang 380 sampai 780. Panjang gelombang. Jadi panjang gelombang ini adalah jarak antara dua puncak. Jadi kalau kalian ada peak, nah jarak antara dua peak itu adalah panjang gelombang. Biasanya kita menggunakan dalam satuan nanometer ya. Cahaya ini biasanya cahaya radiasi ya yang dipancarkan dari alat spektrofotometri ya. Itu akan diambil, akan dijadikan sinar yang monokromatis. Sinar monokromatis itu masuk ke situ nanti jadi sinar putih kalau di matahari ya. Nah nanti ada dua hasil yang bisa dikeluarkan, bisa ada transmitan dan absorbansi. Transmitan ini adalah sinar yang diteruskan ya, absorbansi adalah sinar yang diserap. Jadi kita bisa mengukurnya dalam bentuk transmitan maupun bentuk dari yang sinar yang diserap. Karena apa? Nanti ada hubungannya di sini. Absorbansi itu adalah 2 minus log transmitan ya. Jadi kalau seandainya kita mengukur di situ pakai transmitan, kita mau mengitur berapa absorbansinya bisa menggunakan rumus ini. Ataupun kalau kita ingin mengetahui transmitan, kita tahu absorbansinya, kita menggunakan rumus ini. Nah, jika transmitannya 100%, maka absorbansi dari larutan itu 0. Ya. Di sini ada namanya hukum Lambert-Beer yang melandasi spektrofotometri. Secara matematis hukum Lambert-Beer merumuskan bahwa A sama dengan K kali C kali L. A ini adalah serapan, ya, jumlah cahaya yang diserap oleh alat itu. K ini adalah koefisiennya. Kemudian C adalah kadar sampel yang akan diserap, diameternya dari kupet. Jadi ingat ya, kalau kita menggunakan alat yang sama dengan kupet yang sama, maka nilai K dan L ini pasti sama. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa nilai A sebanding dengan nilai C. Ya, jadi serapan atau absorbansi yang diterima oleh larutan tersebut akan setara dengan kadar sampel yang akan diperiksa. Nah, ini contoh-contohnya ya panjang gelombang yang bisa digunakan pada UV. Ini adalah cara pengukuran kadar asetosal. Jadi adalah analisa
kuantitatif. Jadi kita bisa nih dalam tablet asetosal kita ambil, kemudian kita ukur kadarnya. Berapa kadarnya dengan cara begini. Nanti serbuk dari, jadi asetosalnya ditumbuk menjadi serbuk, diambil 100 mg, kemudian dilarutkan dalam asam 1N supaya dia menjadi asam ya. Kemudian diukur dalam 100 ml. Berapa nih kadarnya? 100 mg per 100 ml? Satu apa? 1 mg per mili. Ya. Kalau jadi ppm berapa? ppm itu mikrogram per mili. Jadi 1 miligram per mili tadi ya. Untuk jadi ppm berapa? Miligram ke mikro berapa? 1000. Jadi dia adalah 1000 ppm. Nah nanti 1000 ppm ini adalah sampelnya ya. Nanti kita buat larutan standarnya dari asetosal murni. Dibuat dalam konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian kita ukur dari dengan spektrofotometri ya. Nanti akan ada nih ya. Di sini dia menggunakan hanya satu konsentrasi yang baku aja, asetosal baku. Dia hanya pakai 10 ppm. Sedangkan absorbansi dari nanti kan dibuat nih yang bakunya 10 ppm. Kemudian dibuat diukur absorbansinya. Absorbansi bakunya 0,5. Kita tadi kan pengenceran tadi 100 kan? Dari mana awalnya ya? Bentar. Tadi kan 100 mg dalam 100, nggak usah pakai ppm dia ya. Nanti dari sini satu ini diambil, dari 100 diambil 1, diencerkan 100. Jadi pengencerannya 100 kan? Ya. Jadi pengencerannya 100. Kemudian diukur pada panjang gelombang 229. Nah, jadi di sini pengencerannya 100. Tadi kan ada nilai absorbansi setara dengan nilai konsentrasi. Jadi dibandingkan saja. Dibandingkan antara absorbansi dua-duanya bisa diukur. Absorbansi baku dan absorbansi sampel. Yang baku, yang standar, ini sudah diketahui konsentrasinya sekian. Jadi kita bisa bandingkan. Jadi kita bisa bandingkan dengan cara bagaimana adalah konsentrasi sampel kita sama dengan jumlah absorbansi sampel dibanding dengan absorbansi baku dikali dengan konsentrasi baku dikali faktor pengenceran. Dapatnya berapa? Jadi 0,5 dibagi 0,2 dibagi 0,5. Jadi berapa 0,2 dibagi 0,5? 0,2 dibagi 0,5. 2/5, Bu. 1/2. Jadi 0,4. Kemudian dikali dengan 10. Kemudian dikali 100. Maka konsentrasi sampel kita adalah 400 ppm. Tuh. Ya. Jadi kadar asetosalnya dalam sampel kita adalah 400 ppm dalam 100 mg sampel. Jadi obat itu dia di luar? Mau juga lihat? Jadi tablet kita itu ya bukan hanya asetosal. Jadi nanti kalau kalian secara prakteknya satu tabletnya nanti ditimbang berapa gram. Misalnya tablet itu beratnya 1 gram misalnya. Di dalamnya terdapat konsentrasi 500 mg zat aktif asetosal. Nah kalau kalian ambil tadi 100 mili berarti 1/10-nya ya. 1/10-nya nanti kalian konversi. Benar nggak sih target jadi quality control kita. Apakah benar satu tablet itu mengandung 100 mg? Dengan cara ini tadi mengukur absorbansinya. Yang sudah kita bagi tadi kita jadikan larutan, kita hitung apakah benar. Kalau dulu kakak kelasnya praktikum tuh penentuan kadar vitamin C dalam tablet vitamin C yang dijual. Contohnya apa?
Vitasimin, PC, atau tablet vitamin C yang putih itu yang generik bisa juga, atau ester C, itu semuanya mereka beli, nanti mereka tentukan benar nggak sih di dalam satu tablet itu 500 miligram. Nah itu ya, kalian cuma dapat teori aja. Oke, ini asetosal dengan asam salisilat. Beda asam salisilat sama asetosal apa? Praktikum kemarin asetosal positif ungu nggak? Ungu. Asam salisilatnya ungu juga. Asam salisilat ungu. Asam asetosal? Hah? Asetosal itu adalah asam asetil salisilat. Harusnya dengan FeCl3 dia tidak ungu. Makanya lama-lama jadi ungu karena dia terurai menjadi asam asetil, asam salisilat dengan asetil. Akhirnya asam salisilat yang terpecah tadi itu menjadi ungu. Sebenarnya dia tidak menjadi ungu. Nah, berdasarkan warna itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk mendeteksi di spektrofotometri. Ya. Jadi asetosal ini dilarutkan dan jumlah kecil ya, nah kloroform dilarut kemudian diukur pada panjang gelombang 308. Jadi masing-masing zat itu mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda. Kita bisa menggunakan panjang gelombang yang sudah direferensikan orang, boleh. Tapi sebaiknya kalau untuk penelitian tidak kita ikuti itu. Kita hitung sendiri, kita ukur sendiri. Jadi zat kita tadi kita masukkan, kemudian kita lihat berapa panjang gelombang maksimumnya. Ya biasanya sih nggak beda-beda jauh, beda-beda dikit. Ya, jadi sebaiknya diukur dulu berapa panjang gelombangnya. Nah nanti sama seperti tadi yang diencerkan, kemudian diukur pada panjang gelombang. Ini 278 ada 308. Jadi antara membedakan asam salisilat sama asetosal. Nah nanti rumusnya seperti ini ya. Jadi asetosal itu rumusnya ini sudah ada asetosal, sedangkan asam salisilat seperti ini rumusnya. Nih ada dua panjang gelombang ya untuk asam salisilat yang hasil uraiannya ya. Asetosal dan hasil uraiannya. Jadi 278 dan 308. Karena tadi asetosal itu adalah asam asetil salisilat, jadi dua-duanya bisa diukur langsung. Kemudian ada spektro UV, namanya UV vis ya. Jadi di sini dia biasanya di panjang gelombang yang tinggi ya, dia ada berwarna. Kalau yang di bawah yang UV aja dia tidak berwarna, kalau yang ini dia berwarna, bisa dari warnanya. Nah, prinsip satu lagi untuk mengukur kadar, kalian bisa lihat dari warna yang ditimbulkan. Contoh yang kemarin kakak koasnya ada praktikum di lab biokim, mereka mengukur kadar antioksidan kemarin. Jadi lautan standarnya itu kan dari yang rendah sampai yang tinggi. Bisa dilihat dari warnanya yang ditimbulkan. Ada satu yang nomor 2 nggak salah, yang nomor 2 itu warnanya lebih tua daripada yang pertama. Harusnya warna itu semakin tinggi konsentrasinya, warna yang dihasilkan semakin rendah. Absorbansinya juga, nanti absorbansinya itu akan semakin tinggi jika warnanya semakin tua. Itu kalau untuk UV vis, jadi bisa dilihat dari warnanya. Jadi dari situ kita lihat apakah benar sih kerjaan kita. Kalau kerjaan kita, nih yang konsentrasi kedua lebih tua, kemudian konsentrasi 3 enggak lebih muda. Kemudian konsentrasi 4 lebih tua lagi. Itu bisa disebutkan bahwa kerja kalian tuh tidak kuantitatif. Artinya apa? Pada saat kalian bikin larutan itu tidak benar-benar jumlah yang dimasukkan seperti itu. Jadi kerja kuantitatifnya agak repot memang dan harus telaten. Kalau seandainya kalian nimbang serbunya, untuk yakin bahwa serbu itu masuk semua di dalam yang kita reaksikan, itu semuanya harus dikuras. Bagaimana? Yang plastik untuk kita nimbang tadi itu dikuras dengan air ataupun etanol supaya dia masuk semua. Kalau seandainya dimasukkan aja gitu aja, di plastik masih ada sisa kan? Nah itu akan tidak kuantitatif, itu akan mempengaruhi pada saat kerja. Jadi memang semua yang 100 mg yang kita timbang tadi itu harus benar-benar masuk semua. Ini cara kerjanya bisa kalian baca ya. Nah nanti reaksi yang terjadi seperti ini ya dengan FeCl3. Kemarin FeCl3 warna ungu kan. Nah ini reaksinya.
Ini bisa kalian buat nanti buat di laporan. Ya. Nanti Bu share. Penetapan kadarnya tadi dengan lamber bir ya. Nanti ada panjang gelombang seperti ini ya. Jadi masing-masing dibuat konsentrasinya, kemudian dibuat persamaan garis, nanti dapat Y sama dengan AX plus B. Nah sampel kita, ini yang baku dulu, bakunya dibuat berapa konsentrasi, nanti konsentrasi dengan absorbansi, konsentrasi X, absorbansi Y. Dibuat persamaan garis, pakai aja Excel bisa ya. Nanti persamaan garis ada keluar nanti Y sama dengan AX plus B. Nah nanti kita masukkan nih absorbansi sampel kita. Kemana? Ke Y. Karena Y-nya adalah absorbansi. Jadi konsentrasi sampel kita bisa tahu dari persamaan garis tadi. Syarat, satu, baku ataupun standar yang digunakan harus sama dengan kadar sampel yang kita gunakan. Kalau di lab itu ada salah satunya praktikumnya itu adalah menentukan kadar antioksidan di dalam tanaman herbal. Ada pertanyaan salah satu dosen, kenapa kan pakai vitamin C ini sebagai pembanding positif? Kenapa enggak pakai vitamin C saja sebagai kurvanya? Bisa enggak? Kurva standarnya vitamin C. Vitamin C memang antioksidan. Tapi dalam tanaman, antioksidan itu bukan vitamin C. Alkaloid itu antioksidan. Flavonoid juga antioksidan. Jadi dia tidak apple to apple. Makanya tidak bisa digunakan. Jadi bagaimana cara gunainnya? Kalau untuk tanaman, untuk mengukur antioksidannya adalah dengan persamaan garis Y sama dengan AX, nanti dihitung IC 50-nya. 50% dia menghambat terjadi oksidasi itu diukur kadar dari kapasitas atau aktivitas dari antioksidan senyawa itu. Bingung ya? Nanti aja lah, nanti kalau udah praktikum kalian akan tahu. Kalau sekarang enggak. Oke lanjut ke, ini benar-benar ngebut ya.